Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Wiwin Winarni, MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Yulianti, saya dari kelas MN 24C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pada sesi ke-6, yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua orang. Terus, mengapa hak asasi manusia itu penting? Yang pertama yaitu martabat manusia. HAM mengakui bahwa setiap individu memiliki martabat dan nilai yang sama. Yang kedua yaitu keadilan. HAM menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Yang ketiga yaitu perdamaian. HAM menciptakan fondasi untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Yang keempat yaitu perkembangan. HAM mendorong perkembangan individu dan masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis HAM berdasarkan berbagai kategori. Yang pertama adalah hak sipil dan politik. Adalah hak-hak yang melindungi kebebasan individu dan memungkinkan partisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya, hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adalah hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, dan hak atas jaminan sosial. Yang ketiga yaitu hak kolektif atau solidaritas. Adalah hak yang dimiliki oleh kelompok atau masyarakat secara kolektif. Contohnya, hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Yang keempat yaitu hak hukum. Adalah hak yang menjamin keadilan dan perlakuan yang adil di depan hukum. Contohnya, hak atas pengadilan yang adil, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai bukti bersalah. Selanjutnya yaitu dasar hukum hak asasi manusia. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM adalah dokumen paling penting yang menguraikan hak-hak dasar setiap individu, ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948. Yang kedua yaitu Fakta Internasional tentang hak sipil dan politik. Adalah mengatur hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama. Yang ketiga adalah Fakta Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja sih yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Di antaranya yaitu yang pertama diskriminasi adalah atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, jenis kelamin atau ciri-ciri lainnya. Yang kedua yaitu penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Yang ketiga yaitu penghilangan paksa, adalah penangkapan atau penahanan seseorang secara sewenang-wenang dan disembunyikan keberadaannya. Yang keempat yaitu perbudakan modern. Contohnya yaitu bentuk perbudakan kontemporer seperti kerja paksa, perkawinan anak, dan perdagangan manusia. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu? Yang pertama yaitu dengan cara kita mempelajari hak asasi manusia. Semakin kita memahami HAM, semakin kita dapat memperjuangkannya. Yang kedua yaitu dengan cara menghormati hak asasi manusia orang lain.
berinteraksi dengan orang lain dengan sikap saling menghormati. Yang ketiga yaitu dengan cara menjadi sukarelawan, bergabung dengan organisasi yang memperjuangkan HAM. Yang keempat yaitu dengan cara menyebarkan kesadaran. Contohnya yaitu berbicara tentang pentingnya HAM kepada orang-orang di sekitar kita. Kesimpulannya yaitu hak asasi manusia adalah warisan berharga bagi umat manusia. Dengan memahami dan memperjuangkan hak asasi manusia, kita dapat membangun dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi sesi ke-6 ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.